Eyes blue or brown, can't remember. Terpikat senyummu yang memabukkanku. Eyes green or gray, can't remember. Percuma tahu karena kau bukan milikku. Getting cold, but I have my own sweater. Fuck your polyester, cause cotton's way better. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arminta Taufik dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Usainuddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Langsung saja saya menjelaskan tentang tata cara haji dan umroh. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik miqat yang telah ditentukan. Di titik miqat, para jemaah melakukan persiapan mulai dari mandi, menggunakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji, yaitu nawaitul hajja wa rahmatu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajati. Artinya, aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah itu, mengenakan pakaian ihram dan berniat jemaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan topi, peci, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku bagi pria dan wanita yaitu memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang, apapun menikah dan menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor, serta memotong tanaman di sekitaran Mekah. Selanjutnya, jemaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan mengucapkan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya, pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari penyembelihan kurban. Tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah saat wukuf, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu salat jamaah takdim dan kasar, sahar, asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, salat jamaah takdim dan kasar, maghrib, isya. Selanjutnya yakni mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup hadir sejenak di antara tengah malam sampai di antara terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumrah di Mina sebanyak 49 butir atau 70 butir tergantung berapa malam jemaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni Jumrah Aqobah atau melontar jumrah dilakukan di Bukit Aqobah pada tanggal Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha dengan menggunakan 7 kerikil. Setiap satu kali melempar jumrah, 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh dilempar sekaligus. Batu-batu yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni melakukan tahallul. Pada tahapan ini, jamaah diwajibkan bercukur. Untuk pria dicukur sampai gundul, sedangkan untuk wanita dicukur ala kadarnya.
Setelah tahallul boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang pada saat tawaf. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu. Terlebih dahulu, jamaah boleh masuk Masjidil Haram melalui pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk melalui pintu As-Salam atau Babu Salam Saibah. Saat masuk Masjidil Haram, disarankan untuk mengucapkan doa yaitu Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah Allahumma ftahi abwaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun di tempat tawaf, jamaah mulai melakukan tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tahap jamaah pria pada putaran 1-3 dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan putaran 4-7 jamaah dianjurkan jalan biasa. Untuk jamaah wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa di saat berada pada rukun Yamani dan Hajar Aswad, dan saat tawaf yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya yaitu, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf selanjutnya melakukan sa'i yang mulai dari Syafaf ke Marwah. Dilakukan 1 kali perjalanan dengan urutan 1 Safa ke Marwah, 2 Marwah ke Safa, dan seterusnya. Saya berakhir ke Marwah, saya dikerjakan dengan cara berjalan tapi pada batas di antara 2 lampu hijau. Jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Saya merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk putra beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melempar 3 jumrah dan mabit di Mina pada hari tashrif. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang dengan jarak berurutan yaitu mulai dari tiang jumrah ula atau kecil, jumrah usta, tengrikil, yang terakhir yaitu tawaf wada, merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah untuk kembali ke kota mereka masing-masing. Baik, itu saja pemaparan tentang haji dan umroh dari saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit mahasiswa, ihai harapan bangsa, umat sedang